Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, class. Um, how are you doing today? Hopefully, all of you in a fine condition today. I'm really sorry because for so many things I couldn't uh, join the class. I couldn't meet up class with you, but uh, in line with the assignment that I have given to you about the text type of narratives. So in this morning, uh, I'm giving you the explanation video from that materials. Jadi untuk materi yang kemarin naratif, saya membuatnya untuk memberikan penjelasan mengenai materinya dan sekaligus mengenai tugasnya. Nah, materi kemarin itu lebih fokus kepada text type. Nah, pertanyaannya kenapa harus text type yang dibahas? Ini berhubungan dengan deskripsi mata kuliah yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Untuk literal listening ini memang akan ujungnya itu ke text type gitu ya, ke genre disebutnya. Kenapa? Karena memang di setiap komunikasi, mau itu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca, itu pasti harus ada outcome yang dihasilkan. Jadi ketika Anda mendengarkan seseorang berbicara harus ada outcome, apa kesimpulannya, harus bisa menjawab dari apa yang disebutkan oleh si pembicara. Nah, itu outcome yang kalian harus produce atau harus kalian hasilkan itu pasti berupa kalimat, pasti berupa paragraf, dan kalimat dan paragraf itu pasti berhubungan dengan jenis teks, gitu ya. Baik. Nah, text type yang ada di Indonesia yang memang dikembangkan berdasarkan genre itu ada 13. Ada naratif, ada recount, ada procedure, ada report, ada analytical exposition, hortatory, explanation, descriptive, discussion, news item, review, anecdote, sama spoof. Gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan dibahasnya itu adalah mengenai naratif teks. Kenapa naratif? Karena itu adalah text type yang paling dasar yang juga berhubungan dengan literal listening di mana Anda harus bisa menceritakan kembali gitu ya. Nah, kita mulainya itu dari naratif text. Nah, naratif text itu sendiri adalah type of text that tells a story. Jadi di materi ini kan ada video mengenai sebuah cerita. Nah, cerita yang ada dalam video tersebut itu harus diceritakan kembali oleh kalian berdasarkan form atau bentuk naratif teks gitu ya. Nah, form atau bentuk naratif teks ini itu ada generic structure-nya, ada language features-nya. Karena di semua jenis teks itu ada generic structure sama language features. Nah, untuk generic structure itu lebih kepada komposisi di setiap paragrafnya. Jadi ketika misalkan Anda mau menceritakan kisah Malin Kundang, itu pasti ada paragraf orientation-nya, ada paragraf complication-nya, ada paragraf resolution-nya, ada paragraf kodanya. Ketika Anda mau menceritakan kisah apa teman Anda, one of your friends gitu misalkan, itu pasti ada orientation-nya, ada complication-nya, ada resolution-nya, ada kodenya. Nah, begitu juga dengan tugas yang saya berikan mengenai sebuah video eh, video yang menceritakan apa pertemuan antara eh, pekerja yang sudah senior dengan pekerja yang masih junior gitu ya. Nah, ketika Anda menceritakan kembali cerita tersebut itu harus ada paragraf yang berisi orientation-nya. Jadi atau kalimat gitu ya, kalimat yang berisi orientation-nya. Karena em, apa nanti tugasnya itu mungkin tidak banyak paragraf yang harus dihasilkan, mungkin 1 sampai 2 paragraf saja. Jadi ketika Anda menceritakan kembali cerita yang ada dalam materi ini,
itu harus ada orientationnya. Orientationnya itu apa? Orientation itu adalah perkenalan mengenai karakter yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian setelah ada perkenalan mengenai karakternya harus ada complication-nya. Complication itu lebih kepada overview, lebih kepada overview problem yang dihadapi dalam cerita tersebut. Kemudian harus ada resolution-nya. Resolution itu lebih kepada bagaimana si karakter ini menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah life lesson atau pelajaran berharga yang bisa diambil dari cerita tersebut. Gitu. Jadi eh, paragraf yang dihasilkan oleh kalian berdasarkan cerita yang diberikan itu harus berisikan poin-poin ini. Poin perkenalan karakter, poin permasalahan yang dihadapi, poin solusi yang ditawarkan, solusi yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah pelajaran berharga dari cerita ini apa. Gitu. Nah, kemudian language features yang ada atau tata bahasa yang harus ada dalam retailing the story, dalam menceritakan kembali itu adalah pertama harus menggunakan past tense gitu ya. Yang kedua harus menggunakan kata benda kayak misalkan personal pronoun, kemudian kalau misalkan ada nama, ada namanya, kemudian ada karakter itu kan lebih kepada seorang itu seperti apa gitu ya, orangnya seperti gimana gitu. Kemudian adjective gitu ya, ada kata sifatnya, kemudian ada eh, apa time connection ya, time connectives and conjunction. Jadi ada eh, bentuk waktu di sana misalkan eh, at that time atau misalkan in the time atau misalkan after that itu conjunction, before that, finally gitu ya. Kemudian yang terakhirnya harus ada adverbs sama adverbial phrase. Misalkan lokasinya di mana ya, in the garden, in the company, at that company gitu ya, seperti itu. Nah, language features atau kebahasaan yang harus ada itu terkait dengan jenis teks naratif gitu ya. Ini adalah videonya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada taking notes. Nah, ini adalah beberapa kalimat-kalimat yang bisa membantu Anda menambah kosakata gitu ya. Seperti misalkan di sini adalah to talk less, do more. Artinya, jadi kata-kata ini diambil dari video yang barusan gitu ya. Kemudian saya kumpulkan untuk bisa menambah kosakata dan juga bisa menambah misalkan dalam membuat nanti paragrafnya gitu ya kata-katanya. Nah, di sini ada to talk less, do more, artinya sedikit berbicara eh, apa? Tetapi dalam aktivitasnya itu lebih banyak, gitu ya. Sedikit bicara, banyak action, gitu. What was troubling him, artinya apa yang membuat dia susah, gitu ya. Kemudian the young man sighed and poured his heart out, artinya laki-laki tersebut curhat. Kemudian while I'm still making as little as I did before when I was your apprentice, artinya adalah ketika saya masih eh, jadi junior dan em, dan apa ketika saya berada di posisi yang sama denganmu. Gitu ya. Kemudian the old man asks, "Are you positive that you have become indispensable to the factory?" Si laki-laki tua ini bertanya, apakah kamu yakin kamu itu tidak akan tergantikan, katanya gitu. Kemudian the old man paced back and forth saying, laki-laki yang tua itu mencoba berpikir keras gitu ya. Itu berpikir keras itu bahasa Inggrisnya adalah pace back and forth to think. Artinya itu mundar-mandir berpikir gitu ya. Pikir keras bahasa Indonesianya. Kemudian he thanked his teacher and left quickly to make a time of request. Artinya dia berterima kasih kepada gurunya dan cepat-cepat meninggalkannya, ya, to make a time of request untuk bisa mengajukan cuti.
While he was gone, others encountered many problems that normally would be handled by him. Ketika dia tidak ada, orang lain itu menggantikan atau mencoba untuk encounter, menghadapi permasalahan yang ada, yang biasanya ditangani olehnya. Kemudian, much to his shock, he found out that his employment was terminated. Artinya dia sangat shock, dia sangat terkejut ketika menemukan bahwa his employment, pekerjaannya itu was terminated, sudah dihilangkan. Artinya dia dipecat. Why did I lose my job? He asked with wounded pride. Kenapa saya bisa kehilangan pekerjaan kenapa saya bisa kehilangan pekerjaan katanya. He asked with wounded pride. Dia mempertanyakan hal itu dengan perasaan yang terluka gitu ya. Jadi terluka, wounded pride itu artinya terluka. Kemudian the realization that if a light bulb goes off frequently, then sooner or later it will be replaced with one that is more reliable. Artinya adalah kenyataan itu seperti bola lampu, di mana kalau bola lampu itu goes off frequently, mati hidup gitu ya, mati hidup. Artinya eh, apa selalu mati gitu ya, atau sering-sering mati. Dan sooner or later, maka cepat atau lambat it will be replaced, maka posisinya akan diganti with one that is more reliable, dengan orang yang bisa lebih dipercaya. Don't let yourself being taken for granted. Jangan biarkan dirimu itu di apa di being taken for granted. Being taken for granted itu apa di apa eh, don't let yourself being taken for granted. Jangan biarkan eh, dirimu itu, aduh, lagi. Eh, bentar. Oke, jadi don't let yourself being taken for granted itu adalah jangan biarkan dirimu itu dianggap enteng atau diremehkan gitu ya. Find the balance in life and life will reward you with giving you the balance back. Jadi artinya adalah coba untuk mencari keseimbangan hidup, maka hidup akan membuat kamu menjadi seimbang. Nah, itu adalah beberapa kosakata yang bisa Anda gunakan gitu ya dalam membuat resume cerita ini, dalam membuat retail cerita ini, atau misalkan tidak menggunakan kata kini juga boleh, silahkan. Jadi tugasnya itu adalah dalam paragraf yang Anda buat mengenai cerita dalam video ini, itu harus terdiri dari maksimalnya 2 paragraf, dan di dalamnya itu harus konsis dari generic structure yang tadi gitu ya. Ada orientation, complication, resolution, sama kodanya. Kemudian language features-nya juga harus menggunakan language feature yang tadi seperti past tense, conjunction, noun phrase, adverbial phrase, kemudian adjectives. Kemudian your work should be upload into Adlink. Deadline-nya tadinya Jumat, saya kasih extended time sampai hari Minggu besok jam 10 pagi. Seperti itu video penjelasan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.